Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pratama Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis proposal penelitian. Nah, mungkin istilah proposal ini sudah sering kita dengar. Tapi, apa itu proposal? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan pengajuan proposal? Tujuannya yang pertama untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima, untuk mengadakan acara berupa seminar, diskusi, dan penelitian. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis proposal? Nah, ada proposal bisnis, contohnya proposal pendirian usaha. Ada lagi proposal proyek, contohnya proposal pengajuan dana kepada lembaga donor. Nah, ada lagi proposal penelitian, contohnya proposal skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, proses awal pembuatan proposal penelitian dimulai dengan menentukan topik dan judul penelitian. Penentuan topik dan judul proposal penelitian haruslah menarik, belum digunakan orang lain, dan harus bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kita harus pintar dalam memilih topik dan judul dari proposal ini. Yang pastinya tidak boleh menjiplak punya orang lain. Karena itu harus menggunakan judul yang belum pernah dipakai orang lain, dan temanya juga harus menarik. Selanjutnya, hal yang biasa digunakan sebagai bahan untuk menentukan topik penelitian. Ada jangkauan peneliti terhadap topik. Berarti topiknya itu harus terjangkau oleh orang yang ingin meneliti. Nah, selanjutnya ada data topik mudah didapat. Karena kalau susah didapat, ya bagaimana ingin mencari datanya? Pastinya datanya itu harus mudah untuk didapat. Selanjutnya, topik cukup penting untuk diteliti. Jadi kalau penting kan nantinya bisa bermanfaat kita atau meneliti. Nah, selanjutnya topik menarik untuk diteliti. Karena kalau topiknya menarik akan menyenangkan untuk kita meneliti dan menarik perhatian orang-orang untuk mengapresiasi penelitian kita. Selanjutnya, sistematika yang umum digunakan untuk menyusun proposal penelitian. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, kegunaan penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, kerangka berpikir dan hipotesis jika ada. Yang kedelapan, metode penelitian. Yang kesembilan, sistematika penulisan. Yang kesepuluh, jadwal pelaksanaan penelitian. Dan yang ke-11, daftar pustaka. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal penelitian. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, judul penelitian hendaknya singkat, spesifik, jelas, dan sederhana. Jadi judul itu tidak perlu terlalu panjang, yang penting singkat, spesifik, jelas, sudah cukup untuk jadikan judul. Nah, yang kedua, pendahuluan atau latar belakang penelitian diuraikan pentingnya penanganan masalah yang akan diajukan dan perlu juga disampaikan fakta-fakta yang mendukung. Nah, jadi pendahuluan ini juga berdasarkan fakta-fakta yang mendukung kan. Nah, yang ketiga, identifikasi masalah harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik atau judul penelitian. Namanya saja identifikasi masalah, ya harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik penelitian. Nah, yang keempat, perumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya. Nah, yang
kelima, tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara singkat dengan mendasar pada permasalahan yang dikemukakan. Jadi tidak perlu melebar. Tujuannya itu cukup secara singkat tapi mendasar pada permasalahan yang akan dikemukakan. Nah, yang keenam, manfaat penelitian perlu dipaparkan secara spesifik. Yang ketujuh, tinjauan pustaka harus menumbuhkan gagasan yang mendasari penelitian. Yang kedelapan, kerangka berpikir dan hipotesis jika ada. Yang kesembilan, metodologi penelitian harus memaparkan metode penelitian populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data, teknis analisis data. Nah, yang ke-10, sistematika penulisan dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.